bergabung. Mohon maaf, ini saya bukan menggurui, apalagi ngajarin gitu, bukan ya, tapi ini belajar bareng gitu. Mudah-mudahan nanti apa yang dipelajari itu bisa bermanfaat gitu ya. Kita udah mau PTS, nanti kan mudah-mudahan saat ngerjain PTS atau PAS-nya nanti bisa lancar gitu. Udah terbiasa menggunakan Excel. Nah ini Excel kan masih mudah. Nanti kan habis itu kita berlanjut ke tahap yang SPSS gitu ya, nanti kita belajar bareng lagi seperti itu ya teman-teman. Mohon izin share screen ya, saya menggunakan data saya. Awarta ini aku desktop 1 gitu ya, Awarta share screen-nya ya. Halo. Dilihat desktopnya Masih di-mute. Mbak Ari, Aku yang mau udah ditampilin berapa? Aku udah buka Mbak Excelku gitu. Kok ini nggak ada pilihan Excelnya gitu, gimana ya? Desktop 1, kalau coba aja Mbak, nggak apa-apa, nggak presentasi kan, salah juga nggak apa-apa. Dan langsung Ini. buka. Nah, ini gimana nih? Ada. Nah, tuh udah muncul. Sudah muncul ya datanya ya. Ya, muncul. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini datanya saya gitu. Saya ambil dari data hasil belajar matematika siswa kelas 5 di kelas saya di SDN Mangga Besar 11 pagi. Nah, ini kan nanti kita akan mengujinya Lily Force. Jadi saya ambil 20 karena Lily Force itu kurang dari 30. Nah, kalau C kuadrat biasanya digunakan untuk lebih besar atau sama dengan dari 30. Nah, kemarin sesuai kesepakatan kita ambil yang 20 aja contohnya, misalnya seperti itu. Nah, saya sudah ambil 20 data di sini. Kemudian pasti pertanyaannya kan apakah data di atas ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, langkah yang pertama teman-teman seperti yang dalam video Pak Isa kemarin itu merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis itu ada 2, yaitu H0 dan H1-nya. H0 itu berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian H1 adalah sampel yang berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian H0 saya apa gitu ya. Nah, H0 saya berarti nilai hasil belajar matematika siswa kelas 5 berdistribusi normal. Kemudian sedangkan H1 saya adalah nilai hasil belajar matematika siswa kelas 5 berdistribusi tidak normal. Nah, itu langkah pertamanya kita merumuskan hipotesis, kemudian juga kita menetapkan taraf nyata atau alfanya kita yang mau pakai berapa. Nah, kan sesuai kemarin arahan dari Bapak bahwa taraf nyata kita 0,05 atau 5% gitu. Nah, kemudian setelah kita merumuskan hipotesis ini, teman-teman, kita mengurutkan data mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini data saya susun secara vertikal, kemudian kan disuruhnya mengurutkan data mulai dari terkecil hingga terbesar. Kemudian kita blok saja ya, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman udah punya data, kita blok sama-sama di sini. Kemudian saya klik data. Kemudian A ke Z ya, di sini ada sort smallest to largest gitu ya. Jadi diurutkan mulai dari terkecil hingga terbesar. Seperti itu. Saya ambil ini aja, saya copy ke sebelah. Kemudian seperti ini. Saya short. Nah, ini sudah ketika saya mengklik yang short from smallest to largest, ini sudah terurut dari terkecil hingga terbesar. Kemudian data ini saya pindahkan ke tabel untuk uji normalitas Lily Force. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Gitu sudah sampai sini, mungkin sudah ini ya, sudah paham ya, sudah bisa ya. Mungkin sudah sampai mengurutkan ini sudah bisa. Kemudian lanjut kita mencari ini dulu yang penting, mencari rata-rata. Mencari rata-rata kalau dalam rumus manualnya X bar sama dengan sigma X per N. Itu dalam rumus manual gitu ya. Jadi nilai rata apa keterangannya? X bar itu nilai rata-rata. Kemudian sigma X adalah jumlah seluruh nilai data.
dan N adalah banyak data. Nah, kan kalau sigma N ini kan berarti kita ambilnya nanti dari sigma X ini kan berarti kita ambilnya dari sini ya, jumlah seluruh datanya. Kemudian N-nya itu banyak datanya ada 20. Tetapi karena kita menggunakan Excel, jadi rata-ratanya langsung saja kita tulis pakai rumus. Itu rumus rata-rata kita bisa tuliskan sama dengan average buka kurung gitu ya, buka kurung. Nah, buka kurungnya yang mana kita ambil dari X-nya kita ini. Mulai dari yang pertama, data pertama hingga data ke-20 gitu. Tinggal kita ini ya, kita tinggal blok seperti ini. Sudah kita blok, kemudian kita tutup. Di sini kita klik, kemudian kita tutup kurung. Baru kita enter. Nah, ini nilai rata-rata saya 78,05. Seperti itu. Kemudian untuk median itu kan berarti nilai tengah. Nah, nilai tengahnya bisa kita pakai rumus juga di Excel itu sama dengan median buka kurung. Sama seperti tadi teman-teman, data kitanya kita blok mulai dari data pertama hingga data ke-20 atau data terakhir yang kita ambil. Sudah begitu, kemudian kita tutup kurung. Setelah tutup kurung, kita enter. Nah, ini median data saya adalah 78. Kemudian untuk modus. Untuk modusnya sama dengan rumusnya itu mode. Seperti itu, tutup kurung. Sama seperti tadi, kita blok dari data pertama kita hingga data terakhir kita. Data ke-20. Tutup kurung, kita enter. Ini modus data saya, nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 70. Seperti itu. Sebenarnya saya ada 2 ya, ada nilai 88, ada 3 berarti. Ada 88, ada 91 juga, tapi kalau di Excel itu seperti yang Bapak kemarin sampaikan bahwa modus itu yang muncul itu data pertama. Itu data pertama, istilahnya data paling awal yang banyak muncul, itulah yang diambil. Jadi saya 70 di sini kalau menggunakan rumus Excel. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya, untuk rata-rata, median, dan modus. Nah, setelah itu, setelah kita sudah menemukan rata-rata, median, dan modus, kemudian kita mencari yang kedua adalah mencari simpangan baku. Nah, ini adalah rumus manual dari simpangan baku data tunggal. Artinya data tunggal itu kan bukan data kelompok ya, ini datanya kan satu gitu. Kita tidak mencari rentangan dan lain sebagainya gitu. Jadi kan data tunggal. Nah, ini rumus manualnya yaitu akar dari sigma buka kurung XI dikurang X bar di pangkat 2 per N. Dengan keterangan XI itu nilai suatu data. Jadi ini nilai datanya, kemudian X bar itu nilai rata-ratanya, dan N adalah banyak datanya. Seperti itu. Ini jika kita mencari secara manual. Tapi karena kita menggunakan Excel, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan atau simpangan baku data tunggal sama dengan ST DEV atau standar deviasi. Buka kurung, kemudian standar deviasinya sama seperti tadi di datanya ini. Kita klik, kemudian kita blok. Kita klik, kemudian kita blok. Seperti itu. Kemudian di enter. Nah, ini adalah standar deviasi saya 12,89 sekian. Nah, kalau misalnya kita mau ini ya teman-teman, misalnya kita mau 3 angka aja deh atau 4 angka aja di belakang koma itu juga boleh gitu ya. Jadi tidak masalah untuk standar deviasi ini. Nah, setelah sampai sudah dapat rata-rata, sudah dapat standar deviasi, itu langsung kita mencari ke angka baku atau ZI-nya. Gitu. Kalau dalam rumus manualnya itu rumusnya adalah XI dikurang X bar per S. Artinya nilai suatu datanya dikurang rata-ratanya per simpangan baku. Seperti itu. Nah, kalau di
Z ini, berarti kan kita bisa tuliskan tadi sesuai dengan rumus ini nih. Kalau untuk mencari Z itu tidak ada rumus seperti ini ya, seperti rumus instannya misalnya average atau max atau min gitu, tidak ada ya. Jadi kita cari manual, kita tuliskan rumusnya sama dengan buka kurung, itu sama dengan buka kurung, kemudian tadi kan dikatakan XI ya, XI-nya berarti X yang ini nih, X yang pertama, XI dikurang X bar, ini X bar ini rata-rata, berarti kita balik ke sini, rata-ratanya di sini. Seperti itu. Nah, teman-teman, karena ini angka yang akan kita gunakan terus sampai bawah, gitu, angka tunggal yang akan kita gunakan dan tidak akan berganti, maka kita bisa menyelipkan tanda dolar, gitu ya, shift 4 ya, biasanya shift 4, tanda dolar di depan huruf B kalau saya ya, kemudian tanda dolar juga di belakang huruf B, seperti ini. Kemudian kan ini kan X bar-nya ya, X bar-nya nih yang saya ini kan dia di B52 ya, di di B52 di kolom B di baris ke-52. Kemudian kita tutup kurung. Setelah tutup kurung kita kembali lagi ke rumus ini per S. Berarti per itu kan berarti garis miring ya. Garis miring kemudian SS-nya ini. Simpangan bakunya. Nah, sama seperti tadi rata-rata, karena ini angkanya akan digunakan terus gitu ya, tidak berganti sampai bawah, maka kita gunakan lagi tanda dolar ini, shift 4 ini, di depan huruf S, kemudian di belakang huruf S. Seperti ini teman-teman, rumusnya sama seperti rumus manual. Gitu. Sama seperti rumus manual untuk mencari angka bangku si Z ini. Begitu. Bagaimana teman-teman sampai sini? Saya ya, kemudian kita enter. Nah, ini rumus ini angka Z saya minus 1. Min 1,63200. Nah, setelah ini kita bisa tarik saja, kita bisa sorot sampai ke bawah. Nah, ini angka Z saya. Gitu. Ya, kemudian kita lanjut ke F. Kita lanjut ke F untuk mencari frekuensi si Z itu. Nah, ini bisa menggunakan rumus dari Excel. Jadi rumusnya itu sama dengan... Gedein, Mbak. Persenannya gedein. Kecil, oh, ininya, Mbak? Iya, Mbak. Terlalu kecil ya? Gini ya, Mbak? Nah, udah kelihatan. Sama dengan norm, ya benar ya, norms this. Gitu. Istilahnya normalnya ya, normalnya gitu. Nah, ini buka kurung, karena ini Z, di sini kan FZ ya, Z berarti dari si Z ini. Dari si Z ini berarti Z ini I15 ya, saya ketik aja deh. I15 sampai I34 bisa ya. Sama dengan I15 ya. Norm disk-nya I15. Jadi gini, sama dengan norms disk I15 ini. Hasilnya FZ-nya 0,05134. Nah, setelah itu kita bisa tarik atau sorot ke bawah. Ini sudah dapat sampai sini. Jadi ini tadi rumusnya sama dengan norms disk gitu ya, I15. I15 ini Z yang pertama saja. Z pada data pertama saja. Gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah ketemu FZ-nya, kita bisa mencari SZ-nya dengan rumus. Nah, ini yang agak panjang kali ya, teman-teman ya, yang pakai jika. Gitu. Sama dengan, karena kalau di rumus manual pun sangat panjang ini ya, sigma-sigmaan gitu. Jadi di rumus Excel juga sangat panjang. Jadi sama dengan if buka kurung ya, sama dengan if buka kurung.
Buka kurungnya yang mana? Buka kurungnya data pertama, teman-teman. Data pertama kita klik. Data pertama kita klik. X yang pertama ini kita klik. Gitu ya. Kemudian sama dengan data kedua. Data pertama sama dengan data kedua. Kemudian titik koma. Titik koma SZ yang kedua setelah yang kita ini di bawahnya baris keduanya, tapi ini K16 nih, K16 berarti SZ yang kedua gitu. Kemudian titik koma lagi ke ini, ke kolom nomor 1. Ke kolom nomor 1. G15. Begitu. Jadi tadi sama dengan if buka kurung data ke-1 sama dengan data kedua titik koma kolom pada SZ yang kedua. Kemudian titik koma lagi kolom nomor 1. Kolom nomor 1. Kemudian dibagi banyaknya data. Nah, kebetulan karena saya menggunakan 20 data, berarti saya per 20. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini SZ saya 0,05. Seperti itu. Ya, 0,05. Ribet itu, Mbak. Iya, Itu. jadi gitu, Mbak. Kalau nggak pakai kata-kata aja ya, Mbak. Sama dengan if gini. Sama dengan mungkin gini ya nanti ya. Kalau Mbak nulis di buku sama dengan if buka kurung data ke-1 sama dengan data kedua gitu ya. Data ke-1 sama dengan data kedua, kemudian titik koma gitu. Apa ya namanya ya? FZ tadi. Bukan di sini nih, yang ini nih Mbak. Oh ya, SZ. SZ yang kedua ya. SZ SZ yang kedua ya Mbak. Gini, SZ kedua gitu. Iya. SZ kedua, kemudian titik Kolom koma. pertama. Apa namanya? Kolom nomor ke-1 ya. Iya. Kolom nomor ke-1. Kolom nomor ke-1. Kemudian dibagi banyak data. Gitu. Kalau itu kan nomor ya, kok bisa ngaruh nomor ya, Mbak? Iya, nomor Biasanya ke-1. nomor kan nggak ngaruh apa-apa ya. Iya, itu karena Excel-nya begitu. Tapi kalau rumus di itunya manualnya gitu, Mbak, sigma-sigmaan gitu, Mbak. Jadi sigma N ke N1 gitu kalau nggak salah deh. Rumusnya panjang ini kalau yang untuk SZ-nya ini lumayan panjang. Nah, kalau FZ-nya, Mbak, kalau rumus manual itu rumusnya gini. Kalau nggak salah ya, rho sama dengan 0,5 plus minus Z tabel. Jadi kita harus pakai tabel. Jadi alhamdulillah banget sih dapat Excel ini ya. Tapi kalau kita manual itu kita harus lihat tabel uji Lilliefors ini. Nggak bisa keluar. Yang tabel kayak sin kosta maaf ini gitu ya. kehapus ya. Bukan tabel ini nih. Iya, maksudnya mirip-mirip. Iya. Oh, yang kayak logaritma ya. Iya, betul. Gitu, jadi alhamdulillah sih dapatnya yang ini ya. Nah, udah kayak gitu kita bisa tarik, Mbak, ke sini. Udah dapat gitu. Kok aku nggak bisa ya yang mana, Mbak? If terus kurung buka kan pakai data yang X pertama ya? Iya, data X pertama, betul. Terus sama dengan X yang kedua. Iya. Nah, terus titik koma habis itu apa, Mbak? Ini Mbak, kolom kedua. Yang SZ kedua. Kolom SZ kan, S kan, Sasa kan? Iya, Sasa ya. Yang kedua Mbak, yang kosong. Oh iya, benar, udah benar. Gitu. Titik koma lagi Mbak. Terus nomor ini. Habis nomor 1. Nomor 1 kan? Iya. Per banyaknya data. Pada bisa nggak yang lain? Mbak Ari, iya, ya aku kok
Jadi apa namanya? Yang pertama setelah Saya nggak langsung setelah di praktek, enter Mbak. tuh Kalau langsungnya 0. dikecilin nggak Hasilnya 0. kelihatan mau Oh, ngikutin. pantas. Hasilnya Oh, 0, gitu. tapi setelah ditarik Enggak, itu kalau jadi layar ada zoom-nya apa dikecilin namanya? nggak kelihatan. Jadi ada hasilnya Ntar jadi aja 0,1. prakteknya. Yang mana, Awarta? Yang ini, yang apa namanya? SZ ya. Yang SZ ini itu kan. Ya, rumusnya itu kan apa tadi? sama dengan if. Sama dengan if. Terus yang data pertama kan? Buka kurung pertama, ya. buka kurung data pertama sama dengan data kedua. Titik koma H14 itu berarti yang ini ya, yang S kedua ya, SZ kedua. Iya, betul. SZ kedua, kemudian titik koma nomor 1. Iya. Ya, nomor 1 dibagi 20 ya. Per 20 tutup kurung. Iya, bagi benar. 20 tutup kurung. Nah, pas di enter itu dia keluarnya 0. Kemudian setelah itu kan ku tarik tuh ya. Ku tarik kan. Nah, apa karena yang tadinya kosong, yang di SZ2-nya itu kosong tadinya. Tanya 0. Enggak, memang kan ini kosong nih, A. Aku ulang ya, A. Kan memang kita kosong nih. Ini aku ulang ya. Nih. Kita sama-sama ya, sama dengan if buka kurung gitu ya, x pertama sama dengan x kedua titik koma SZ yang kedua nih, A, yang kosong. SZ kedua. Kalau di aku K16. Nah, iya, SZ kedua titik koma nomor 1 garis miring 20 tutup kurung enter. Iya, kalau pertama itu dia kosong. 0 doang maksudnya. 0 doang. Tergantung datanya kali ya. Enggak mungkin. Nggak mungkin ya? A. Karena gini, A, kalau di rumus manualnya ini SZ itu gini, A. Banyaknya si data ini A per N. Banyaknya data. Gitu. Iya, jadi gini, frekuensi kumulatifnya per N. Jadi gini, kayak aku nih, misalnya aku kan 57 datanya 1 ya, A ya. 1 ya. 1 per 20 itu 0,05. Gitu ya. Nah, coba aku tarik nih ya. Nah, ini kan terus habis itu yang ini itu kumulatif dari yang atas, A. Ini kan 1 datanya, ini 1 lagi kan, berarti 2 sekarang ya, A ya, di kolom yang kedua 2 ya, karena ini 1 gitu kumulatifnya, frekuensi kumulatif, A. Tadi kan ini frekuensi kumulatifnya. Jadi 57 tambah 59 100 berapa gitu ya? Bukan Mbak, frekuensinya, banyaknya. Banyaknya yang 57 dan 59. 57 ada 1, 59 ada 1, jadi ada 2 ya, A ya. Ya. Nah, jadi 2 per 20, jadi 0,1 gitu cara kalau manualnya, A. Gitu untuk ngeceknya. Kalau punya aku kan datanya data ke-1 dan data kedua itu sama nilainya. Ngaruh nggak? Jadi data pertama itu 60, data yang keduanya itu 60 juga. Oh, data ke-1 60 1 per 2 harusnya enggak ya? Tapi setelah di enter itu jadi berubah. Di itu kali di Z atau enggak di FZ kali, ada salah di situ kali. 60. Yang FZ kan nggak dipakai. 60 enggak dipakai itu. Coba ya, aku coba ya. Dirimu 60 ya. Ini per salah ini sama dengan ini gitu ya. Ya. Gini ya. Gini. Oh, ini angkanya belum lagi tadi satunya, sebentar. Ini aku suka begini, kenapa ya teman-teman ya? Mbak bisa itu Mbak, dibantu Mbak. Aku suka kayak gini loh Mbak. Kadang-kadang suka ingat bisa ngubahnya, kadang-kadang nggak bisa. Mbak Agnes sekali gimana Mbak? Apa Mbak? Ini Mbak, aku tuh kalau ngetik di Excel gitu ya, kadang-kadang Excelku nih, Microsoft Excelku tuh 1 misalnya. Gini. Numberingnya itu, di format numberingnya.
Number. Ya harus di. Jadi gini aja Oh ya. iya, numberingnya. Oh. Heeh. Oh itu satunya titik ya Mbak. Aku berarti nggak titik apa bermasalah gara-gara itu ya? Enggak, aku nggak titik, Mbak. Nggak titik kan ya? Enggak. Enggak titik, Mbak. Oh, berarti number ya. Oke, makasih Mbak Anas. Iya. Ini gini ya Awarta ya. Ini data kedua, titik koma, kolom SZ kedua, titik koma, nomor dibagi 20. Oh iya, berarti mungkin 0 itu dulu kan? Coba ditarik jadi 0,1. Dua-duanya itu. 0 doang aku. 0 dong. Kalau punya aku jadi 0,1. Oke ya. Jadi dua-duanya itu berubah jadi 0,1. Karena 2/20. Karena rumus manualnya gitu sih, A. Frekuensinya dia, frekuensi kumulatif per N gitu rumusnya. Coba ulangi lagi. Sama dengan if buka kurung data pertama titik 2 data kedua titik 2 SZ ya. SZ yang kedua ya. Titik koma nomor 1 bagi 20 kurung enter. Gimana tuh? Nggak bisa. Dia nggak mau di enter. Berapa hasilnya? 0 juga? Malfunction dia. Malfunction. Ya, saya hapus dulu deh. Yang keduanya belum. Oke. Apa ini? Sama dengan if buka kurung data pertama titik koma data kedua koma SZ titik koma 1 yang data nomor 1 garis miring 20 kurung tutup. You have entered too many argument for this function. Kenapa begini? Titik 2 apa titik koma tadi? Titik koma. Titik koma benar, A. Ya kan? Titik koma kan? Apanya ya? Ini malah di enter lagi. You have entered too many argument for this function. Wah, berarti ada yang salah ya itunya. Fungsinya ada yang salah, A. Apa titik 2 ya? Harusnya titik koma. Nih, titik koma. Ini rumusnya. Di sini ya rumusnya ya. Nggak bisa gede ini. Ini. Yang pertama sama dengan, terus titik koma, garis miring gitu. Apa? Coba. Sekarang tadi bisa. Kenapa, A? Ya sekarang malah nggak bisa. Malah nggak bisa ya? Nah, ini enter gitu. Apanya ya? Yang itu ya? Yang beda apanya ya? Sama dengan coba saya ketik ya yang if data pertama titik 2 data kedua titik koma S koma nomor 1 garis miring 20 ya. Kurang tutup. Iya, nggak bisa ada. Jadi malah nggak mau ya? Ya. Nggak mau. Jadi terlalu banyak ya. enter katanya gitu. Gimana ceritanya ya? Main argumen, terlalu banyak argumen. Oh iya kali.
Tapi tadi di sini 1 dirimu terakhir. Tadi itu 0. 0 kan, terus 0, terus saya tarik jadi berubah jadi 0,1 tuh dua-duanya. Dua-duanya tuh berubah jadi 0,1. Setelah itu saya tarik ke bawah, paling bawah itu emang 1. Oh, 0,1 dua-duanya ya. Berarti gini. Berarti mungkin benar A. Jadi gini, kan dirimu ini 60 ya dua-duanya ya. Ini 60-60. Berarti kan si 60 itu punya frekuensi kumulatif 2 ya. Ya. 2/20 itu kan 0,1 ya. Berarti benar A yang tadi A. 0,1 ya. Iya. Jadi saya keluar dulu. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau FZ kalau menggunakan manual itu rumusnya 0,5 plus minus Z tabel. Jadi kita harus melihat Z tabel satu-satu. Kemudian kalau SZ itu ya tadi frekuensi kumulatif relatif. Gitu. Jadi frekuensinya si dia per N. Jadi kalau ini 1 kan ini 2, berarti 2/20 0,1. Nah, saat di sini di 60 berarti kan saya frekuensi kumulatifnya 1, 1, berarti 3/20 hasilnya 0,15 gitu. Nah, saat di 65 teman-teman itu udah 4 frekuensi kumulatifnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4/20 sama dengan 0,2. Seperti itu. Kalau di manualnya. Tapi kalau di Excel tinggal ditarik aja gitu. Gimana Awarta, bisa lanjut? Sebentar. Oke. Ya. Dengan buka kurung, data pertama, titik koma, data kedua. Bukan koma, sama dengan. Hah? Sama dengan. Yang mana? Yang ini ya. Data Sama pertama dengan, sama dengan data kedua. Sama dengan if kurung buka data pertama sama dengan. Iya. Oh iya. Sama dengan data kedua, titik koma, terus yang SZ ya, SZ kedua, ya, titik koma, nilai angka 1, tuh garis miring 20, kurung tutup, enter. Oh iya, 0. Iya, jadi 0,1. Iya. Udah nggak apa-apa berarti. Tadi yang pertamanya sebelum ditarik 0. Sebelum ditarik kan itu 0. Setelah ditarik malah jadi 0,1 ya, malah karena jadi udah ada 2 ya. 1. Frekuensi kumulatifnya udah 2 dia. Karena nilainya sama. Oke, begitu. Sudah. Terakhir 1 udah ya? Terakhirnya 1. Oke. Jadi yang terakhir itu kan saya nilainya 100 ya, ada 3. Nah, yang itu tuh sama semuanya 1 gitu. Siap. Ya. Kalau yang nilainya sama itu sama kan ininya? Sama. Nih kayak aku 0,7 nilai 88. Ya, sama. Oke. Siap. Lanjut ya. Sekarang yang nilai mutlak dari FZ dikurang SZ gitu. Sama sih kalau dari manualnya juga tinggal dikurang, hanya saja tidak menggunakan minus ya. Jadi semuanya bernilai positif. Jadi kalau di Excel-nya bisa sama dengan ABS atau absolut. Buka kurung. Seperti rumusnya persis. Jadi kita klik di FZ yang pertama dikurang SZ yang data pertama, tutup kurung. Enter. Karena nilainya tidak ada yang karena angkanya tidak ada yang sama ya, maksudnya bukan tadi seperti S atau rata-rata, berarti kita tidak perlu pakai dolar, kemudian langsung kita tarik saja. Nah, ini adalah nilai dari FZ dikurang SZ-nya bernilai mutlak. Nah, setelah itu kan untuk mencari L hitung kita tuh berapa, itu caranya mencari maksimalnya teman-teman. Jadi maksimalnya si FZ dikurang SZ ini berapa? Nah, ini bisa kita tulis dengan rumus S sama dengan max buka kurung. Kita blok dari FZ dikurang SZ yang pertama sampai yang terakhir.
Enter. Nah, ini nilai maksimal saya atau bisa dikatakan ini L hitung saya. Gitu, ini L hitung saya. Nah, berarti di data ke-9. Ini saya kuningin. Nah, ini L hitung saya. L hitung saya 0,13048. Saya bisa tulis di sini 0,13048. Gitu. Oh, maaf. L hitung itu hanya dicari dari nilai tertinggi saja. Nilai tertinggi absolut tadi. Jadi maksimal ya. Ya, sama dengan max aja. Max. Di data yang tadi. Siap. Dari nilai absolut. Ya. Nah, itulah yang L hitung kita. Maksudnya nilai Lilly Force yang hitung kita. Gitu. Nanti baru kita bandingkan dengan L tabel kita. Lilly Force. Nyebutnya aja kagak bisa, Mbak. Iya, keselimpet, Mbak, di sini. Lilly Force. Enggak. Saya maksudnya nyebutnya aja nggak bisa, apalagi ngitungnya. Sama, Mbak. Aduh, ini namanya nama-nama barat. Mbak, itu yang pakai dolar tadi apa sih? Tulis lagi dong di situ. Ini ya, Mbak. Ini, Mbak. Yang Z untuk mencari angka baku. Ini rumusnya ini, Mbak. Rumusnya ini. Z sama dengan XI. XI itu berarti datanya ke berapa gitu ya. Data ke-1, data ke-2, dan seterusnya dikurang X bar. X bar ini rata-rata per SS itu simpangan baku. Nah, kenapa ini pakai dolar? Karena si X ini dan si Z ini kan angkanya tunggal. Angkanya dia terus yang akan dipakai ya sampai ke bawah. Jadi supaya dia tidak berubah, itu dia menggunakan dolar di depan dan di belakang si hurufnya. Gitu. Dolar B, dolar 52 karena saya adanya kan di ini ya di kolom B baris ke-52. Nah, saat simpangan bakunya juga sama pakai dolar H52 gitu. Karena kan dipakainya simpangan baku ini hanya sekali dan akan terus sampai ke bawah gitu. Sini. Jadinya menggunakan dolar. Kenapa H15 yang nggak pakai dolar? Karena kan nanti X-nya berbeda-beda ya. H-nya ini kan beda-beda. H1, H2, H3 dan seterusnya gitu. Atau H15, H16, H17 ini angkanya berbeda. Kalau sedangkan B52 ini yang X bar tadi yang rata-rata itu kalau tetap. Kalau misalkan tidak dipakein akan hasilnya salah ya? Sepertinya begitu sih, Mbak. Sebentar. Kalau nggak pakai dolar nanti dia mengikuti kolom. Iya. Berurutan kali ya. Jadi berurutan ya. Iya. Iya. Mengikuti kolom ke bawahnya gitu ya. Iya, mengikuti kolom ke bawah. Iya gitu. Jadi supaya dia tidak berubah, Mbak. Jadi pakai dolar di yang X barnya dengan dolar di simpangan bakunya. Begitu. Nah, ini kan sudah sampai di L hitungnya teman-teman ya. L hitung saya 0,1304. Sekarang kita lihat L tabel gitu. Kita lihat di tabel uji Lilly Force. Jangan lupa kita juga lihat N kita berapa. N saya kan 20 nih, N saya 20. Tadi ini juga jangan lupa bahwa taraf nyata kita atau alfa kita di 0,05. Berarti kita lihat di uji Lilly Force ini 0,05 nih taraf nyatanya 0,05, kemudian kita turun ke bawah di 20. Di 20. Angkanya di 0,190. Oh iya, Mbak. Iya. Yang taraf nyata itu diambil 5% ya? Iya, kata Bapaknya kemarin 5%. Nah, iya, di sini ya di 0,190. 0,190 bisa tulis di sini, misalnya saya tulis nah 0,190. Oke. 0,190. Nah, 0,190. Nah, kan berarti kita bisa bandingkan sekarang nih teman-teman, L hitung saya ternyata lebih kecil dari L tabel. 0,13048 lebih kecil.
lebih kecil dari 0,190. 0,190. Nah, gitu. Nah, berarti kan kalau L hitung itu lebih kecil dari L tabel, maka H0 saya gimana tadi? Maka sebentar ya, nanti saya besarin. Nah, ini maka H0-nya diterima. Maka H0 diterima. Berarti bisa dikatakan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Itu lebih kecil kok diterima itu dari mana, Mbak? Ini Asalnya. memang ini Mbak apa namanya? Ini sudah pakemnya. Jadi kalau H0 diterima itu jika L hitungnya lebih kecil dari L tabel dan sebaliknya H0 ditolak itu saat L hitung lebih besar dari L tabel. Gitu. Itu sudah aturannya begitu. Gitu. Jadi saat dia lebih kecil dari L tabelnya berarti H0-nya diterima. Berarti memang sampel kita dari populasi yang distribusinya normal gitu. Jadi bisa dilanjut gitu penelitiannya gitu. Jadi saat L hitungnya itu lebih besar dari L tabel ya H0 kita ditolak, berarti populasinya berdistribusi tidak normal ya gitu. Nanti kan kata Bapak jangan diganti datanya, harus dicari gitu. kenapanya gitu. Tapi saya kan soalnya nggak pakai itu jadi nggak tahu. Iya, gitu Mbak. Jadi saat kita sudah uji normalitas ya berarti data kita sudah siap untuk digunakan selanjutnya untuk penelitian gitu. Begitu. Teman-teman, berarti data kita ini sudah distribusi normal. Seperti itu kita ambil yang 20. Bisa. Awarta normal distribusinya? Normal. Oh, alhamdulillah. 0, berapa di angka 0, berapa? Saya L hitungnya 0,132788. Ya, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah diterima. Udah berarti ini kita sudah selesai untuk uji normalitas Lilly Force. Ya. Udah sampai sini aja, teman-teman gitu. Mohon maaf mungkin ada yang mau didiskusikan. Bumar, beres Bumar. Apaan? Saya mau nyoba setelah ini nanti.